Oke, ada pertanyaan dari Mas Muhammad Laki bertanya kepada Pak Lukman. Assalamualaikum, mau tanya apakah ketika kita mendapat musibah dan kita terbiasa hanya terhibur dengan hanya main game, lalu apakah ketika main game untuk menghilangkan rasa sedih yang secara tidak langsung dengan bermain game membuat kita menerima takdir tersebut dapat dijadikan dasar bahwa game juga ada kalanya harus dimainkan? Bagaimana tanggapannya? Waduh, maaf nih, bacanya nggak sesuai tanda bahasa. Nggak ada tanda bacanya ya. Oke, pada intinya seperti saya sampaikan tadi ya Mas Luki, bahwasannya seseorang itu bisa menggunakan apa saja ya untuk bernilai ibadah kalau itu niatnya ya, bukan akal-akalan ya, akal-akalan, tapi niat tulusnya itu apa? Umpamanya saya itu betul-betul memainkan game itu adalah untuk membuat fresh, ya maka itu fresh itu adalah satu upaya kita untuk lepas dari kerumitan, ya tidak apa-apa. Tetapi umpamanya ada orang minum minuman keras untuk menghilangkan kerumitan, lah itu salah. Karena game ini sebetulnya kan bukan sesuatu yang dilarang. Kecuali gamenya itu kontennya dilarang. Nah, nah saat tapi tidak ada kewajiban orang juga main game. Mubah ya. Ya, mubah. Mubah. Artinya hampir sama kalau kita itu makan coklat lalu kemudian agak sedikit seneng gitu. Nah, mungkin makan coklat kan tidak menjadi kewajiban. Oke, begitu secara singkat Mas Luki. Tetapi kalau Mas Luki punya pendapat, saya persilakan loh. Ini forumnya bebas. 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 Yang lain yang mau urun pendapat juga dipersilahkan. Ini sepertinya juga ada mantan pro player juga ini, Mas Muhammad Hilman ini. Pro player PUBG katanya ya. Monggo, monggo teman-teman yang lain yang mau bertanya terkait main game dan lainnya. Ada dari Mas Syahrul Rahman, Pak mau bertanya. Kan sekarang game itu sudah tren di mana-mana. Menurut pandangan Bapak, game itu seperti apa? Apakah game itu haram atau tidak? Tadi sudah di ini. Ya, game itu pada intinya adalah mubah karena tidak ada sesuatu yang di situ, kecuali gamenya memang kontennya jelek loh. Kontennya dilarang. Kontennya dilarang. Konten dilarang itu seperti apa ya, Mas? Yang gimana, Pak? Konten Berbau porno. berbau porno. Nah, kayak ya, intinya tidak. Saya memandang seperti ini, Mas, bahwa yang namanya game itu bisa digunakan seperti kita menggunakan pisau yang mudahnya. Kita punya pisau, punya alat itu. Kalau kita umpamanya membutuhkan alat itu untuk memotong tahu, kita potong dengan itu. Tetapi kalau kita lagi emosi lalu mau nusuk apa dengan pisau itu, kalau yang ditusuk dilarang ya dilarang. Nah, game itu juga begitu. Nah, yang lagi-lagi harus diperhatikan, ini agak mendalam sedikit, lalai enggak saat bermain game. Makanya ide saya tadi, bagaimana saya sampaikan ke Mas Reza, untuk bersama-sama mengkampanyekannya itu, nah, apakah mungkin bahwa agar kita tidak mudah lalai gitu ya, saat bermain game, karena memang perhatian itu kan tersedot, konsentrasi tersedot. Nah, bagaimana kita mulai memasukkan unsur-unsur dzikrullah di dalam game itu. Kok kayak bertentangan? Menurut saya tidak bertentangan, enggak. Karena hal mubah itu menjadi satu kebaikan kalau kita mengerti kebaikan. Ya. Begitu Mas Syahrul Rahman. Yeah. Jadi model pembelajaran Iqra Bismi Rabbik dalam bermain game. Nah, iya betul. Berarti baca ya. Jadi di setiap, ya itu tadi sudah dijelaskan juga, kita harus berihsan di setiap waktu ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin Mas Reza kita beri kesempatan menanggapi. Mas Reza. Gimana Mas Reza? Tanggapannya yang tadi sudah kita bahas juga terkait bagaimana caranya bermain game menjadi sesuatu yang positif dan apakah itu mungkin jadi hal yang positif juga.
Halo? Halo. Ya. Tadi yang mana pertanyaannya? Oh, tanggapan. Oh, gimana supaya itu ya intinya ya. Ya. Uh, Pak Lukman sih tadi ya kayak intinya emosi terus itu ya, ya kalau mau ngumpat itu katanya zikir gitu ya Pak ya. Terus sama istilahnya ambil sisi positifnya aja lah. Guyub rukun saat Pak. Dulu terlalu anu ya Pak, terlalu masa mudanya masih terlalu menggelora ya Pak. Cuma sekarang itu capek. Oke. Ya. Gitu ya. Tapi itu sesuatu yang memungkinkan ya Mas Reza ya untuk dilakukan ya, supaya bermain game itu menjadi satu hal yang positif. Mungkin banget sih kalau menurut saya. Mungkin banget Mas Lintang kalau menurut saya. Kalau menurut jenengan mungkin nggak? Wah, mungkin. Kan kita mungkin juga ya, itu tadi juga sudah dijelaskan sama Pak Lukman juga. Nah, kalau di zaman sekarang itu kan kita teralihkannya kadang melupakan waktu itu ke game-game online sekarang ya Pak. Kalau di zamannya Pak Lukman itu apa sesuatu hal yang bisa membuatkan lalai di waktu muda Pak? Iya. Di antaranya ya karena mainnya terlalu panjang itu. Di antara karena itu memang adiktif ya. Jadi seharusnya kita belajar, bisa jadi nggak belajar. Tapi kalau dulu kan terbatas, Mas. Terbatas itu paling ya main di tempat main game itu kan dulu ada tuh. Kalau di tempat saya itu ada namanya di daerah Mojokerto itu ada satu tempat memang untuk permainan dan diantaranya game itu. Kalau saya yang tembak-tembakan Rambo dulu itu Mas, cing 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 gitu kan, kayak Mario Brother itu, gitu. kayak seperti itu. Tetapi itu pun memang karena dibikin bertingkat gitu ya, bertingkat. Lalu kemudian kalau kita hari ini itu bisa hampir menundukkan stack itu, tahap itu, kita maunya yang besok main agar bisa menang. Gitu. Tetapi karena sekarang itu kan di tangan sendiri-sendiri, Mas, lebih berat kan. Godaannya untuk bermain game itu kan lebih berat. Sekecil ini. Sekecil itu dan semua bisa membawanya.